Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data atau interrelated data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Ya, jadi yang dimaksud di sini ada dua software. Yang pertama itu software database, yang kedua software aplikasi. Ya, software database ini apa? Yang Anda nanti dapat di perkuliahan itu yang pertama MySQL, yang kedua SQL Server. Ya, ini yang pasti dapat. Kalau software aplikasi itu seperti PHP, Java, Visual Basic, ya. Ini yang Anda dapat. Nah, ini ketika kita mengcoding, membuat program, ya, ini sebagai tampilannya, sebagai formnya, ini sebagai database-nya. Ketika kita menginput data melalui ini, ketika data di-save, dia masuk ke dalam software database. Maka di sini kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi. Program aplikasinya itu ya seperti Java, PHP, ASP, VB, DLP. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS sendiri terdiri dari komponen software atau perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Utilitas, baik itu loading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Jadi lingkungan DBMS ini ada software yang membentuk sistem manajemen basis data, software-softwarenya bisa SQL Server, MySQL, perangkat lunak yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data yang saya sebutkan tadi, dia sebagai software aplikasi, ya, seperti PHP, seperti Java. Terus proses loading, backup, nah ini backup database, loading database, reorganisasi file pada database, report, ya, software report ada sendiri, maupun performance monitoring. Nah, ini tool yang digunakan untuk memantau kinerja database. Ya. Arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan database. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan sebagai bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat case database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Jadi, arsitektur database itu bisa dibilang sebagai sumber bisnis. Sumber bisnis itu aturan bisnis pada sistem informasi. Kalau Anda nanti skripsi, ya, ketika membuat suatu aplikasi, sebelum Anda sampai ke database, Anda diminta untuk menyusun ini dulu. Ya. Sumber bisnis atau business rule. Toolnya yang dipakai macam-macam. Bisa menggunakan UML, ya, bisa menggunakan context diagram. Kalau yang paling sering sekarang menggunakan UML. UML di dalamnya ada use case, ada class diagram, ada state diagram. Nah, itu adalah sumber bisnis, ya. Untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Jadi, seorang programmer itu membuat sistem aplikasi, dia harus baca sumber bisnisnya. Oh, aplikasi ini dibuat kira-kira maksudnya seperti ini. Ya. Programmer tidak bisa membuat satu aplikasi jika sumber bisnis ini nggak jelas. Cuman diberi database tok, dia nggak bisa bikin. Sumber bisnisnya harus jelas. Ya. Ini nanti banyak dipelajari di mata kuliah analisa dan perancangan. Terus yang dimaksud di sini, database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine atau software database, database utilitas, alat database untuk analisa dan desain. Nah, ini tool-tool
analisa dan perancangan. Ketika kita membuat satu sistem baru, kita tidak bisa langsung membuat, database-nya seperti ini, sistemnya seperti ini, nggak bisa. Jadi kita harus fix dulu di desainnya dulu. Aktornya seperti apa, use case-nya seperti apa, kelas diagramnya seperti apa, terus sekuen diagramnya seperti apa, interaksi antara aktor dengan sistem seperti apa, ya, semuanya dibahas di analisa dan perancangan sistem dan alat pengembangan aplikasi database. Next, arsitektur basis data dibangun menggunakan format menggunakan bahasa DDL dan DML. Nah, ini query, ya. Ini harusnya dipelajari waktu kuliah praktek. Ya, nanti kita coba membahas sedikit ya. Di sini ada DDL, Data Definition Language, yaitu merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh DDL itu ada create tabel, create index, alter tabel, drop view, drop index, dan seterusnya. Kalau Anda sudah mencoba materi slide yang praktikum, ya harusnya sedikit paham ini. Selanjutnya DML, Data Manipulation Language, yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelum dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, menghapus informasi dari tabel. Jadi di DML data manipulation language, ya, itu ada insert, ada edit, ada delete data, dan lain-lain. Ini akan lebih jelas ketika kita langsung praktek menggunakan bahasa query, menggunakan software SQL Server. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai konsep DBMS, Database Management System. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, jangan keluar rumah, belajar di rumah aja. Kalau Anda terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Sekian kuliah dari saya, terima kasih. Kuliah saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.